Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi gaya. Nah, pertama kita lihat dulu gambar berikut. Ini ada gambar macam-macam kegiatan yang membutuhkan gaya. Yang pertama ada anak yang naik sepeda. Nah, kalau mengayuh sepeda itu supaya sepedanya bergerak butuh gaya kan, butuh sesuatu yang dilakukan oleh si anak supaya sepedanya ini bergerak. Jadi dia harus mengayuh sepedanya. Terus ada juga yang main bola, mau nendang bola atau ngoper itu butuh gaya. Main ketapel juga butuh gaya. Terus main jungkat-jungkit juga butuh gaya supaya jungkat-jungkitnya bergerak. Anak yang satu butuh gaya, yang satunya juga. Atau mau membentuk plastisin, itu juga butuh gaya menekan plastisin. Dan mendorong meja juga seperti itu. Jadi semua kegiatan ini butuh gaya. Lalu apa sih gaya itu? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan baik posisi, bentuk maupun arah. Nah, kalau dia berubah posisi itu berarti kayak misalnya sepeda tadinya diam terus bergerak atau bola tadinya bergerak terus ditahan. Kalau bentuk kayak misalnya plastisin ini tadinya dia kotak jadi bulat atau gimana. Terus kalau arah kayak bola dioper jadi belok gitu. Jadi nggak lurus terus, kadang bisa belok. Sepeda juga gitu. Naik sepeda kan bisa belok-belok. Berarti gaya itu bisa mengubah posisi, bentuk, dan arah. Selain itu, gaya juga termasuk besaran vektor. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Jadi, vektor itu nggak cuma punya nilai, tapi punya arah juga ke kanan, ke kiri, atau kemana. Gitu. Sama kayak ini, mindahin barang, terus bentuknya pasti ada arahnya gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya gaya, dulu kita taunya gaya tuh Newton, tapi sebenarnya ada banyak. Gaya itu dikemukakan oleh Aristoteles, Galileo, dan juga Newton. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa keadaan alami objek di bumi tidak bergerak. Ini pernyataan pertama Aristoteles sebelum Newton. Tapi nggak begitu kan. Terus selanjutnya dia bilang objek yang bergerak itu yang menemukan tempat alaminya. Jadi kata dia aslinya tuh nggak bergerak, tapi kalau dia bergerak berarti kan tempat alami. Terus kalau kata Galileo, objek yang bergerak terpaksa itu pengaruh pekerjaan. Jadi dia ngelanjutin Aristoteles nih. Terus yang kedua, Galileo juga mengatakan bahwa benda yang dipercepat oleh gravitasi itu tidak bergantung massa. Nah, kalau ini nanti diteruskan lagi sama Newton. Terus selanjutnya Galileo juga mengatakan bahwa Galileo satu lagi itu menyatakan bahwa objek yang bergerak cenderung mempertahankan kecepatannya. Ini juga dilanjutin sama Isaac Newton. Jadi Galileo ini baru teorinya aja, belum ke rumusnya. Nah, Newton itu baru bilang, ternyata gaya yang konstan itu menyebabkan percepatan yang konstan. Gitu. Terus, dia ini orang yang pertama kali memberikan definisi matematis tentang gaya. Karena itu, Isaac Newton disebut sebagai penemu gaya, karena matematisnya pertama kali dikemukakan oleh Newton. Begitu. Oke, kita ke hukum Newton yang pertama atau hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton ini bunyinya gini. Sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan berupa garis lurus jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi resultannya 0, bukan nggak ada gaya, tapi jumlah gayanya sama dengan 0. Gitu, sigmanya ini jumlah gaya.
sigma. Satuannya kilogram meter per sekon, tapi sekon kuadrat maaf. Tapi karena penemunya Newton, jadi dinamain satuannya tuh Newton gitu. Tapi awal mulanya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh gaya yang nilainya sama dengan 0. Ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Ke bawah di sini ada gaya berat. Ke atas ada gaya Newton, gaya normal, maaf. Karena nilainya sama, akhirnya jumlahnya sama dengan 0 karena arahnya beda. Ke kiri ada gaya gesek. Nah, gaya gesek yang rumusnya itu, terus ke kanan ada gaya yang menarik benda. Tapi kalau misalnya gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya yang menarik benda, berarti bendanya nggak bakal bergerak alias diam. Nah, kalau misalnya sama, berarti dia memenuhi hukum pertama Newton. Gitu. Selanjutnya ini resultan gaya, yaitu kalau misalnya jumlahnya nggak sama dengan 0. Kalau jumlahnya nggak sama dengan 0, gimana sih cara ngitung resultan gaya? Ini rumusnya. Jadi ditambah aja terus sampai gaya ke sekian, gaya ke I. F1 itu berarti gaya pertama, F2 gaya kedua, dan seterusnya. Contoh soal. Ini ada sebuah benda. Di sini ada gaya ke kanan, ke kiri juga ada dengan nilainya masing-masing. Pertama, kita tulis dulu diketahui. Mana dia diketahuinya? Nah, itu diketahui ke kiri kan 5 Newton, berarti F1 minus 5. Oh iya, diberikan perjanjian kalau ke kiri itu minus, ke kanan itu plus, gitu ya. Nah, ke kanan itu 15 Newton, karena tadi gaya itu vektor, jadi ada arahnya. Min artinya kiri, plus artinya kanan. Terus F3-nya ke kiri, berarti min 10 Newton. Nah, berapa jumlahnya? Kan ada 3 nih gayanya. Berarti sigma F-nya itu F1 tambah F2 tambah F3. Gitu kan? Karena cuma sampai 3. Nah, tulis jawab F1 sama tambah F2 tambah F3. F1-nya itu minus 5, berarti tulis minus 5. F2-nya 15, F3-nya minus 10. Nah, min sama min nih kita jumlahin. Min 5 tambah min 10 jadi min 15 kan. Yang 15-nya tulis lagi. Jadi, sigma F sama dengan min 15 tambah 15. Min 15 tambah 15 itu sama dengan 0. Berarti ini yang memenuhi hukum pertama Newton. Nah, kalau misalnya hasilnya nggak sama dengan 0, benda tuh bergerak. Tapi kalau sama dengan 0, benda nggak bergerak. Ini contoh yang bendanya bisa bergerak. Nah, ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kita tulis diketahui F1-nya 25 Newton ke kiri, berarti minus 25 Newton. F2-nya 20 Newton ke kiri, berarti min 20 Newton. F3-nya 50 Newton ke kanan, berarti plus 50 Newton. Yang ditanya jumlah gaya, berarti sigma F. Terus jawabnya tinggal masukin F1 sampai F3 di jumlah. Berarti sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Terus abis itu dimasukin nilainya. Masukin jadinya min 25 tambah min 20 tambah 50. Min 25 sama min 20 jadi min 45. Min 45 tambah 50 sama dengan 50 kurang 45. Jadi boleh dibalik. 50 kurang 45 itu sama dengan 5 Newton. Begitu, jadi resultan gayanya 5 Newton. Berarti ini bendanya bergerak karena resultan gayanya atau jumlah gayanya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut ke hukum kedua Newton. Nah, di hukum kedua Newton ini bunyinya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya tersebut. Namun,
berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda. Nah, apa artinya coba? Massa kelembamannya itu berbanding terbalik sama percepatan, tapi percepatan ini berbanding lurus sama besar gaya. Coba kita lihat gambar ini. Ini orang gayanya kecil, bendanya nggak ada, maka percepatannya besar. Gayanya sama pertama, tapi bendanya banyak, jadi percepatannya mengecil. Lalu di gambar yang ketiga, bendanya banyak sama kayak gambar kedua, tapi orangnya ngasih tenaga yang lebih besar. Nah, jadi gayanya lebih besar kan? Kalau gayanya lebih besar, berarti percepatannya besar. Gitu. Jadi semakin besar percepatannya, maka semakin besar gayanya. Atau semakin besar gayanya, semakin besar percepatannya. Tapi kalau semakin besar masanya, berarti semakin kecil percepatannya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan berbanding lurus dan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus berarti makin besar gayanya, makin cepat. Kalau berbanding terbalik, makin besar masanya, makin lambat. Seperti itu. Oke, lanjut untuk persamaan matematisnya. A sama dengan sigma F per M. Atau kalau mau dibalik, F-nya sama dengan M kali A. Gitu, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau misalnya percepatannya pakai percepatan gravitasi, jadi M kali G. Nah, itu berarti rumusnya jadi rumus berat. Jadi kalau A-nya berubah jadi percepatan gravitasi, maka F-nya ini jadi W atau weight, berat. W sama dengan M kali G. Gitu. Jadi F bisa diganti W, M-nya tetap, percepatannya percepatan gravitasi. Nah, untuk keterangannya, A itu sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Terus G juga sama ya. Kalau G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat juga. Lalu ada F, jadi ini sama A sama G. F itu satuannya, F itu resultan gaya, satuannya Newton. Nih ya. Terus ada juga W. W itu gaya berat, satuannya Newton karena sama-sama gaya F sama W itu. Terus yang terakhir ada M, massa benda, satuannya kilogram. Nah, ini kilogram meter per sekon kuadrat jadi Newton, ya kan? Baik di massa untuk gaya maupun massa pada gaya berat. Jadi dua-duanya massanya itu satuannya kilogram. Oke, selanjutnya ini dia ada contoh soal di sini 6 kg massa ditarik sama gaya yang gayanya 30 Newton pada lintasan licin. Pertanyaannya, diketahui pertanyaannya berapa percepatannya ya. Massa 6 kg, gayanya 30 Newton. Berapakah percepatannya, A-nya, acceleration-nya. Berarti tulis dulu rumusnya. A sama dengan F per M. F-nya udah tahu 30, M-nya udah tahu 6. Berarti tinggal masukin aja. A sama dengan 30 bagi 6. 30 bagi 6 itu 5. Jadi percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Newton bagi kilogram. Ini 5 kilogram. Ditarik sama gaya, ada yang 20 Newton, ada yang 10 Newton, tapi gayanya searah sama-sama ke kanan, berarti positif ya. Masanya 5 kg, F1-nya 20 Newton, F2-nya 10 Newton.
Yang ditanya berapa percepatannya? Tulis dulu rumusnya tadi. A sama dengan F per M. F-nya ini karena ada lebih dari satu berarti pakai sigma jumlah. Nah, karena dia sama-sama ke kanan, F1 dan F2-nya ini tinggal ditambah aja. Itu. Jadi searah, jadi sama-sama positif. Jadi F1 tambah F2 bagi M. F1-nya 20, F2-nya 10, M-nya 5. Jadi A sama dengan 20 tambah 10 bagi 5. 20 tambah 10 itu 30. Jadi A-nya sama dengan 30 bagi 5. 30 bagi 5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Jadi itu adalah percepatan benda yang ditarik oleh dua gaya yang searah tapi. Lanjut. Tentukan berat sebuah benda yang memiliki massa sebesar 3 kg dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Beratnya yang ditanya berat sama massa beda ya. Berat itu yang Newton, massa itu kilogram, jangan lupa tuh. Tulis diketahui. Terus yang ditanya berat berarti weight-nya berapa? Jawab, masukin rumus yang pertama tadi, W sama dengan M kali G. M-nya masanya 3, G-nya 10. Tinggal masukin 3 kali 10, 30. Jadi beratnya adalah 30 kg meter per sekon. Kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Karena tadi penemunya Newton. Jadi 30 Newton. Lanjut. Tentukan massa sebuah benda yang memiliki berat sebesar 50 Newton dengan gravitasi percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Tulis dulu yang diketahui, W-nya dan G-nya. Nah, terus yang ditanya M kan, tadi kita punya rumus W sama dengan M kali G. Kalau kita mau cari M, berarti rumusnya W bagi G. Jadi, massa sama dengan berat bagi gravitasi nanti diubah. Massa sama dengan berat bagi gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, yang kayak gini. W-nya itu 50 Newton, berarti massanya sama dengan 50 bagi 10. 50 bagi 10 sama dengan 5. Jadi masanya adalah 5 kg. Seperti itu. Lanjut. Ini hukum ketiga Newton. Nah, kalau hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa kalau benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua itu juga memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan dengan arah gaya yang benda pertama. Jadi ini aksi reaksi namanya, hukum aksi reaksi. Jadi kalau ada gaya aksi itu besarnya sama dengan gaya reaksi tapi arahnya berlawanan. Seperti kalau kita mendayung. Nah, mendayung itu ke arah depan tapi gerakan kapalnya, gerakan sampannya ke belakang, atau pas lagi mengendarai kendaraan. Kalau ngegas, biasanya kita gerakan badannya ke belakang. Padahal kan motornya maju atau mobilnya maju. Tapi kalau misalnya ngerem, kan gerakannya berarti ke belakang kan harusnya, tapi kita malah maju ke depan. Itu namanya aksi reaksi. Jadi, seperti itu pembelajaran kita hari ini tentang gaya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.